guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Taoisme macam apa ini? Itu benar-benar mengalahkan semua kekuatan magisku. Gumam leluhur Wuxiang. Awalnya, dia menggunakan Yin Feng, jaring Taiyin menjebak Fang Han, dan kemudian menampilkan tubuh tanpa bayangan untuk menyembunyikan tubuh dan nafas yang terdistorsi. Diam-diam mempersiapkan teknik keruntuhan besar, hanya menunggu Fang Han untuk mengambil tindakan. Menunjukkan kekurangannya, dia segera memberikan pukulan fatal, dan setelah membunuh Fang Han, dia langsung membawa Feng Yao Guang pergi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Fang Han menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi begitu dia bergerak. Dengan semua gerakannya dan sedikit fatalisme, dia menyapu semua angin yin dan bahkan jaring bulan pun terpengaruh secara serius. Taiyin Luowang merengek, memukul punggung ke bentuk aslinya, dan kembali ke tangan leluhur Wuxiang. Nenek moyang Wuxiang segera merasakan roh itu bergetar, hampir melihat tikus kecil dari kucing besar dan ayam kecil dari elang. Itu tidak bisa menggerakkan kekuatan sama sekali. Ini adalah penindasan naluriah. Kekuatan magis macam apa itu? Bagaimana itu bisa menakutkan? Anda tahu, ketika saya menunjukkan jaring Taiyin, saya memberinya 10.000 pil yang murni. Kata nenek moyang Wuxiang tidak bisa membayangkannya bahkan setelah dibunuh Fang Han. Kekuatan magis apa yang baru saja kamu gunakan? Sebenarnya, bahkan setelah meminum dauki kekerasan pil yang murni, dia takut diusir. Ini tidak mungkin. Dalam imajinasinya, tidak ada surga dan semua alam yang memiliki kekuatan magis yang begitu mengerikan. Semua angin yin menghilang, dan jaring tanah Taiyin juga ditarik ke tangannya. Dia berdiri sendirian di udara sekarang, tapi Fang Han menginjak kakinya dan berjalan ke arahnya. Leluhur Wuxiang bahkan bisa melihat senyum muram di wajah Fang Han. Pengadilan kematian. Melihat pemandangan ini, leluhur Wuxiang mengirimkan teknik keruntuhan besar yang telah mencapai batasnya. Begitu dia menunjukkan, banyak ruang di depan Fang Han sepertinya telah bertemu dengan kaca yang dipukul dengan palu, dan semuanya hancur. Langit dan semua vitalitas 100 li dalam radius menunjukkan keadaan hancur. Di tengah, ada lebih banyak miliaran bola petir, saling bergesekan dan bergetar. Materi apapun yang ada di tengah akan terguncang berkeping-keping, dan itu mengungkapkan nafas menghancurkan dunia. Ya, itu adalah nafas menghancurkan dunia. Teknik keruntuhan besar adalah kekuatan sihir tertinggi yang digunakan oleh iblis suci kuno untuk menghancurkan satu dunia, 3.000 jalan. Meskipun teknik penghancur komandan iblis sangat kuat, bagaimanapun juga dia bukanlah raksasa abadi. Tapi leluhur Wuxiang adalah raksasa sepanjang masa. Teknik penghancuran hebat ada di tangannya, 100 kali lebih ganas daripada komandan iblis. Kekuatan 3.000 dao besar hanya dapat benar-benar terungkap setelah berlatih ke alam rahasia umur panjang. Nenek moyang Wuxiang telah bekerja keras selama ribuan tahun sejak dia memperoleh seni penghancuran hebat, dan telah menampilkannya dengan kultivasi ribuan tahun. Kekuatannya luar biasa. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak musuh yang telah terbunuh dengan seni Dao ini, atau bahkan raksasa level yang sama. Namun, Fang Han tetap tidak bergerak di ruang yang hancur ini, wajahnya masih menunjukkan sarkasme, dan nyanyian nyaringnya bergema di mulutnya, mengguncang dunia, takdir ada di mana-mana, bahkan jika dunia hancur. Takdir masih ada. Mereka yang mencoba untuk melawan takdir harus menderita penjara dan kematian abadi. Kekuatan yang lebih kuat dari teknik disintegrasi hebat ditransmisikan dari ruang dan waktu yang tak berujung. Kekuatan teknik keruntuhan besar, ketika bertemu dengan kekuatan teknik nasib kecil, tampaknya telah menghadapi musuh bebuyutan, tampaknya seorang punggawa telah bertemu dengan kaisar, dan itu benar-benar mulai menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam nenek moyang Wuxiang meraung dengan liar. Dia tahu bahwa teknik disintegrasi hebat adalah kekuatan magis tertinggi yang telah ada sejak zaman kuno, dan tak terkalahkan. Ini tidak mungkin.
Takdir abadi. Abadi, benih takdir berakar dan bertunas di hatimu, leluhur tak terbatas, takdirmu, ditakdirkan untuk menyerah padaku, menjadi budakku, sampai akhir zaman, kamu tidak akan bebas. Kata Fang Han menginjak kehampaan, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, satu demi satu dunia aneh muncul di bawah kakinya. Pada saat ini, dia tampaknya telah menginjak 3.000 dunia di bawah kakinya, mengendalikan nasib semua orang di tengah. Dalam ruang dan waktu yang tak berujung, vitalitas aneh meresap, vitalitas ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, seolah-olah seperti mimpi, vitalitas ini adalah kekuatan takdir. Dalam nyanyian Fang Han, diringkas menjadi serangkaian simbol kepada leluhur Wuxiang. Leluhur Wuxiang meraung dengan liar, dunia kelahiran dan hukum terbang keluar, dan kekuatan yang kuat berguncang. Dengan dia sebagai pusatnya, gunung, danau, dan sungai dalam radius ratusan mil semuanya terkoyak. Bumi di tanah terkoyak menjadi selokan. Ini jauh lebih kuat daripada kekuatan magis yang ditampilkan Hua Tian di bintang Beaulieu. Namun, tidak peduli seberapa tirani leluhur Wuxiang, dia dipukuli oleh rune fatalisme kecil. Tidak peduli kekuatan apa yang dia berikan, dia tidak dapat mengguncang catatan rune ini atau menghancurkannya. Rune ini seperti mimpi buruk, dan tidak ada di dunia nyata. Suara berulang bergema, dan kekuatan fatalisme kecil Fang Han langsung tenggelam di dunia kelahiran leluhur Wuxiang. Kewarasan leluhur Wuxiang, tiba-tiba menjadi tidak sadar. Dalam benaknya, sebuah pemikiran ditakdirkan untuk hidup selamanya dan diperbudak oleh Fang Han memenuhi pikirannya. Leluhur Wuxiang merasa seperti seorang budak yang telah menjadi budak selama ribuan generasi, dan Fang Han di depannya adalah tuannya selama ribuan generasi, dan juga tuan dari generasi mendatang. Tidak, sihir macam apa ini? Sombong sekali. Nenek moyang Wuxiang adalah raksasa abadi, dan ditanam ke dalam benih takdir oleh Fang Han. Meski koma beberapa saat, masih ada jejak kejernihan di hatinya yang tidak pernah hilang dan menggerakkan seluruh tubuhnya. Tubuhnya berkedip, dia harus menjauh, menampilkan tubuh tak terlihat untuk melarikan diri. Alasan mengapa leluhur Wuxiang disebut leluhur Wuxiang adalah karena sutra sejati Wuxiang yang telah ia kembangkan. Setelah kultivasi berhasil, leluhur Wuxiang akan bergerak sesuka hati, tanpa penampilan dan tanpa warna. Energi pedang tak terlihat yang dibudidayakan oleh Pangeran Yi memiliki efek magis dari nada yang berbeda dan pekerjaan yang setara. Namun, gerakan master adalah reaksi instan. Jika Anda melewatkan satu tangan, Anda tidak akan pernah bisa kembali, apalagi saat menghadapi pemain kuat seperti Fang Han. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda mati. Apakah kamu masih ingin lari? Kata Fang Han dunia kelahirannya saat ini dan menyerbu ke arah langit. 3.000 mata ajaib bersinar, dan 3.000 tangan itu panjangnya ribuan kaki, menghalangi jalan leluhur Wuxiang. Pada saat ini, leluhur Wuxiang seperti lalat tanpa otak, bergegas kemana-mana, tetapi kemanapun ia bergegas, ia diblokir oleh telapak tangan Fang Han. Nenek moyang Wuxiang sepertinya merasakan bahaya, tubuhnya bergetar, dan kipas lipat di tangannya terbuka, sepertinya meledakkan instrumen Tao ini, meledakkan celah, dan melarikan diri. Namun, Fang Han sudah menghitung. Dia membuka mulutnya dan muntah. 1 juta penuh pure yang pils terbakar di Yellow Spring Picture. Gerbang api di gambar musim semi kuning menelan jutaan yang murni ini, tiba-tiba muncul di depan leluhur Wuxiang, pusaran air menelannya ke dalam portal. Leluhur Wuxiang ditekan. Dalam beberapa ronde pertarungan berjalan bersih dan rapi. Taipan abadi ini, Master Sekte leluhur Wuxiang, ditekan oleh Fang Han sehingga dia tidak akan pernah bisa menyerah. Apakah ditekan begitu saja? Bahkan leluhur Wuxiang punya waktu untuk menggunakan cara putus asa mereka. Fikir Feng Yao Guang melihat pemandangan yang luar biasa ini, dan benar-benar tidak mempercayainya. Fang Han hanya meremehkan raksasa besar itu. Fatalisme kecil ini memang sombong. Meski kuat,
Upaya untuk mengalahkan leluhur tertinggi telah membakar masa hidup saya selama 500 tahun. Sekarang masa hidup saya hanya lebih dari 9.400 tahun. Setelah Fang Han menekan leluhur Wuxiang, dia juga diam-diam terkejut. Baru saja, dia sengaja tidak menggunakan kekuatan pedang guntur kekacauan besar dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan, hanya untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk melihat apakah dia bisa bersaing dengan raksasa abadi. Begitu fatalisme kecil ditampilkan, itu benar-benar sombong, dan leluhur Wuxiang tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di bawah keterampilan ajaib ini. Tidak heran jika Fang Qingsu dapat langsung mengalahkan klon Su Xiuyi saat dia melakukannya. Namun, biaya untuk melakukan keterampilan luar biasa ini juga sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, Fang Han menghabiskan 500 tahun kehidupan. Aku harus berhati-hati di masa depan. Aku tidak bisa menggunakan fatalisme kecil ini jika aku tidak menghadapi musuh besar. Dia diam-diam waspada. Sekarang dia memiliki umur yang panjang, yang dikenal sebagai 9.000 tahun, tetapi dia tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Kakak senior Yao Guang, saya telah sepenuhnya menekan leluhur Wuxiang, dan saya akan mencari tempat untuk mengubahnya menjadi budak saya, dan kemudian saya akan menerima Wuxiangmen-nya. Dengan cara ini, Li Dai Tokaku, dan sekolah Yao Guang akan masuk satu gerakan menjadi salah satu dari 13 sekte di daratan Chaos. Fang Han berkata dengan ringan, tubuhnya melompat dan pergi. Mata Feng Yao berkilat, dan dengan cepat mengikuti dari dekat. Keduanya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tidak lama setelah keduanya pergi, garis putih tinggal di sini di atas langit, dan kemudian seseorang muncul, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut putih, yang merupakan leluhur terbang Fei Tianmen. Di belakang leluhur terbang ini, muncul sepasang sayap putih, yang panjangnya puluhan kaki. Namun, sayap itu tidak nyata, tetapi diubah oleh Qi. Di sayap putih, mana yang kuat berfluktuasi, rune padat melompat seperti api. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada gerakan? Apakah leluhur Wuxiang mengakhiri pertempuran begitu cepat? Tapi seharusnya tidak. Meskipun Feng Yao Guang hanya memiliki 10 kekuatan gaib, ia memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak mudah untuk dihadapi. Itu leluhur Wuxiang baru-baru ini meningkatkan kultivasinya dan menyempurnakan beberapa senjata sihir yang kuat. Bisakah dia benar-benar ditangkap? Kata leluhur terbang awalnya ada di sini untuk mengambil keuntungan, biarkan leluhur Wuxiang dan Fang Han, Feng Yao Guang bertarung sampai mati. Tapi sekarang tidak ada gerakan sama sekali, dan tidak tahu apakah kedua belah pihak hidup atau mati. Tetapi dalam spekulasi leluhur terbang, pasti leluhur Wuxiang yang menggunakan beberapa cara rahasia untuk menangkap Feng Yao Guang dan Fang Han. Tidak, jika Feng Yao Guang terjebak oleh leluhur Wuxiang, jika terjadi sesuatu, saya tidak dapat menjelaskannya kepada Tuan Muda Chunan. Saya masih harus segera melaporkan masalah ini kepadanya. Saat berbicara, leluhur Fei Tian menghancurkan beberapa jimat giok lagi.